Ya, halo apa kabar pemirsa, berjumpa lagi di Suara Parlemen Petang bersama saya Anggona Klarini dan rekan saya Jadi Ramadan. Dan tentunya di hari ini kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dinamika juga kegiatan dari anggota parlemen di DPR RI Senayan Jakarta. Ya, untuk tema kita pada hari ini kita akan membahas terkait dengan DPR mengkritisi bahwa dugaan fraud atau kecurangan terjadi di BPJS Kesehatan, dan memang DPR RI bersama dengan BPJS Kesehatan masih dan juga bersama pemerintah ini masih sering melakukan rapat terkait dengan bagaimana defisit BPJS Kesehatan yang terus melebar. Dan kemarin ada temuan terkait dengan adanya fraud atau kecurangan yang dilakukan oleh oknum-oknum yang menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi masyarakat melalui BPJS Kesehatan. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan tema utama kita itu terkait dengan DPR kritisi dugaan fraud BPJS Kesehatan dalam segmen utama. Namun sebelum itu kita akan menyaksikan dulu apa saja menjadi headline media online yang terbit pada hari ini pemirsa. Headline media online yang pertama datang dari CNN Indonesia, di mana skenario resesi hantam ekonomi Republik Indonesia versi Sri Mulyani. Di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan Indonesia bisa masuk ke jurang resesi akibat pandemik virus corona atau COVID-19 bila pertumbuhan ekonomi negatif pada kuartal 3 di 2020. Pasalnya resesi merupakan kondisi di mana pertumbuhan ekonomi suatu negara tumbuh negatif dalam 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut. Saat ini pertumbuhan ekonomi Indonesia memang masih positif sebesar 2,97% pada kuartal 1 di 2020. Namun Menteri Keuangan Sri Mulyani di sini memperkirakan ekonomi bisa terkontraksi hingga minus 3,8% pada kuartal 2 di 2020. Sementara untuk kuartal 3, laju perekonomian diperkirakan berada di rentang 1,4% sampai dengan minus 1,6%. Bila ekonomi kuartal 3 benar-benar negatif, maka Indonesia mengalami resesi ekonomi. Dan menurut Bendahara Negara, asumsi pertumbuhan positif pada kuartal 3 2020 didapat dari proyeksi aktivitas ekonomi bisa berjalan lagi usai kebijakan pembatasan sosial berskala besar tersebut. Selain itu juga dibantu oleh aliran dana bantuan sosial atau bansos dari pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat sendiri. Hanya saja celah pertumbuhan negatif masih ada. Hal ini bisa terjadi ketika masyarakat tidak melakukan konsumsi yang signifikan meski PSBB sudah dibuka. Kendati begitu, Sri Mulyani menyatakan bahwa target laju perekonomian 2020 masih berada di rentang minus 0,4% hingga 1%, dan proyeksi ini berasal dari proyeksi pertumbuhan ekonomi positif pada kuartal 4 di tahun 2020 yaitu sebesar 1% hingga 3,4%. Sementara untuk tahun depan, pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi sebesar 4,5% hingga 5,5% pada perancangan atau perencanaan anggaran pendapatan dan belanja negara di 2021. Optimisme hadir dari program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan mulai pada tahun ini. Ya, emang kalau kita tadi rentang di kuartal kedua dan ketiga ini ada indikasi Indonesia bisa mengalami resesi apabila rentang pertumbuhan ekonominya di atas atau diperkirakan antara 0 hingga 1% tadinya, dan kita berharapnya nanti di kuartal keempat bisa terwujud yang dimana tadi 1 hingga 3,4%, dan juga di tahun depan semoga pandemi ini sudah mulai berakhir dan Indonesia bisa kembali ke rentang 4,5 hingga 5% tadi ya, untuk pertumbuhan ekonominya. Dan kita beralih ke berita selanjutnya dari dpr.go.id. Di sini membahas pemerintah diminta untuk berhati-hati tetapkan utang luar negeri. Wakil Ketua Komisi 11 DPR RI Amir Uskara meminta pemerintah untuk berhati-hati dalam menetapkan utang luar negeri. Mengingat saat ini pertumbuhan utang luar negeri pemerintah masih tumbuh positif meskipun berada di angka yang rendah. Pada bulan April lalu, utang pemerintah masih tumbuh positif di angka 1,6%. Sementara untuk utang swasta justru secara tahunan tumbuh negatif minus 4,2%. Menurut Amir, risiko utang ini berkaitan juga pada fluktuasi nilai tukar rupiah. Sebab pada awal penerapan pembatasan sosial berskala besar, nilai tukar rupiah melemah meskipun saat ini kembali menguat. Amir menuturkan meskipun utang luar negeri dibutuhkan untuk stimulus perekonomian, tapi pemerintah perlu untuk memperhatikan beban pembayaran bunga yang harus diantisipasi. Mengingat bunga utang Indonesia relatif tinggi dibandingkan negara lain di ASEAN. Tercatat imbal hasil utang atau yield tenor 10 tahun mencapai 7,4% per 15 Juni 2020. Padahal inflasi di Indonesia relatif rendah yang mana selama 3 tahun belakangan ini berada di kisaran 3%. Politisi P3 itu menyarankan pemerintah untuk melakukan optimalisasi pembiayaan ULN dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih murah.
Sementara itu, utang harus digunakan untuk belanja yang benar-benar produktif dan bisa menggerakkan ekonomi umat di saat pandemi masih berlangsung. Kalau memang ini menjadi kebijakan pemerintah, rasanya memang harus dipikirkan baik-baik karena mengingat bahwa di kuartal 3 saja berkemungkinan kontraksinya akan sangat besar apabila tidak ada pembelian dari masyarakat langsung. Ya, kita sama-sama berharap bahwa pemerintah bisa mengeluarkan kebijakan yang bisa membangun kembali perekonomian di Indonesia. Betul sekali. Dan kita beralih ke berita berikutnya di mana CNBC Indonesia, pabrik katalis masuk proyek prioritas Jokowi di 2021. Di sini Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebutkan bahwa pembangunan pabrik katalis bakal masuk sebagai program strategis nasional, dan Erlangga mengatakan hal tersebut di sela menyampaikan paparan capaian dan rencana kerja di Badan Anggaran atau Banggar DPR RI kemarin. Ungkapan itu dikemukakan ketika ia memberikan penjelasan mengenai program di bidang pengembangan usaha BUMN, riset dan inovasi dalam bidang tersebut. Terdapat sejumlah program diantaranya restrukturisasi dan pengembangan klaster BUMN serta pengembangan pembiayaan BUMN. Sejauh ini, capaian program tersebut dalam bahan paparannya hanya tertulis sedang proses reorganisasi. Kendati demikian, terdapat penjelasan dalam proyeksi sasaran di 2021. Dalam bahan paparannya tertulis yang masuk PSN adalah percepatan pembangunan pabrik katalis berskala komersial sebesar kurang lebih di 800 metric ton per year untuk mendukung pengembangan Greenfuel. Greenfuel maksud kami, dan berdasarkan catatan CNBC Indonesia, Presiden Joko Widodo sempat mengungkit hal itu dalam rapat terbatas bersama jajaran menteri dengan topik hilerasi produk-produk unggulan di depan jajarannya. Jokowi menegaskan putra-putri terbaik bangsa saat ini sudah memiliki kemampuan merancang sebuah produk unggul dengan teknologi yang tidak kalah dengan negara lain. Dan Jokowi menekankan bahwa produk unggul tersebut dimiliki Indonesia tidak bisa berdiri sendiri. Pengembangan teknologi tersebut harus mendapatkan dukungan dari pemerintah, perusahaan plat merah, dan swasta. Adapun pabrik katalis sendiri bakal dibangun atas kerjasama antar PT Pertamina Persero dan juga PT Pupuk Kujang dan Institut Teknologi Bandung atau ITB. Ketiganya telah melakukan joint venture framework agreement untuk pengembangan pabrik katalis tersebut. Ya, terkait dengan pembangunan atau pengembangan pabrik katalis di Indonesia ini tentunya untuk bisa melakukan terkait dengan yang tadi disebut dengan green fuel atau bahan bakar ramah lingkungan yang bisa setidaknya mengurangi emisi bahan bakar yang sekarang ini menyebabkan polusi yang sangat luar biasa, terutama di Jakarta. Kemarin kalau kita ngomongin polusi, kemarin sempat ketika masa PSBB sedang ditegakkan, kita lihat Jakarta juga mulai sangat-sangat berkurang polusinya. Namun ternyata kembali lagi ketika PSBB mulai dilonggarkan. Dan ini betul bisa menjadi solusi nantinya untuk bisa memberantas terkait dengan yang namanya polusi yang ke depannya. Betul sekali, Dani. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan edisi tajuk utama itu terkait dengan DPR kritisi dugaan fraud BPJS Kesehatan. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Komisi 10 DPR RI mendorong gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk lebih tegas dan gencar dalam mengkampanyekan protokol kesehatan setelah pemerintah mengumumkan tatanan hidup baru di tengah pandemi yang belum berakhir. Dalam rapat dengar pendapat dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 secara virtual di Gedung DPR Senayan, Jakarta, sejumlah anggota DPR mengkhawatirkan kampanye normal baru yang digalakan oleh pemerintah tidak disertai pemahaman yang benar di kalangan masyarakat luas. Iliza Sa'aduddin Jamal mengatakan banyak masyarakat terbukti tidak memperhatikan protokol kesehatan, khususnya masyarakat yang sedang berolahraga dan berwisata menggunakan sarana publik. Ada sanksi yang diterapkan kepada penanggung jawab wilayah yang tidak mengawasi pengunjungnya walaupun berada di zona hijau. Cara penerapannya yang sangat efektif. Karena koordinasi komunikasi yang intens dengan kawasan wilayah yang zona hijau itu harus lebih intens. Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf mengusulkan adanya kerjasama antara pemerintah dengan penyelenggara siaran televisi lebih gencar dalam mengkampanyekan protokol kesehatan melalui berbagai jenis tayangan televisi seperti acara-acara komedi yang dinilai justru lebih banyak ditonton. Itu harus ada ketentuan semua aktor, aktris harus menggunakan masker dan juga harus menjelaskan. Karena saya masih lihat di televisi kegiatan-kegiatan tayangan-tayangan komedi atau yang lucu-lucu, itu aktornya, aktrisnya, kemudian juga penontonnya ini masih dalam posisi berkumpul. Mustaqim dan Syamsul Fajri, TVR Parlemen, melaporkan.
Kembali lagi ke Suara Parlemen dan kita membahas terkait dengan tema utama pada sore hari ini terkait dengan DPR kritisi dugaan fraud BPJS Kesehatan. Di sini BPJS Kesehatan menindaklanjuti hasil temuan tim audit dengan tujuan tertentu oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Adapun temuan terkait potensi fraud atau kecurangan yang dilakukan untuk mendapatkan keuntungan melalui program Jaminan Kesehatan Nasional. Dan di sini Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan Bayu Wahyudi menerangkan bahwa hasil audit yang dilakukan pada 2018 hingga 2019 ditemukan ada 12 temuan. BPJS Kesehatan pun sudah menindaklanjuti 6 di antara kasus fraud tersebut. Dan di sini BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa ada kecurangan yang telah terjadi pada penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN baik oleh peserta hingga penyedia obat. Namun demikian hal itu tidak terlalu mempengaruhi keuangan BPJS, bahkan memperlebar defisit tersebut. Di sini BPJS Kesehatan diamanahkan untuk membangun sistem pencegahan kecurangan yang dilakukan secara sistematis, terstruktur, dan komprehensif. Untuk itu BPJS Kesehatan telah membangun siklus pencegahan kecurangan yang dikembangkan dalam program JKN KIS meliputi tindakan preventif atas kecurangan, tindakan deteksi terhadap potensi terjadinya kecurangan, dan tindakan penanganan atas kecurangan program JKN. Hal tersebut disampaikan Wahyudi pada Sabtu lalu. Di samping itu, BPJS Kesehatan juga terus mengembangkan sistem teknologi informasi yang dapat mencegah dan mendeteksi berbagai indikasi potensi kecurangan, hasil audit klaim, analisis data, dan juga review pemanfaatan laporan whistleblower. Di sini membentuk unit kerja bidang manajemen utilitas dan anti fraud tersebut, membentuk tim pencegahan kecurangan di seluruh cabang serta mendorong Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota dan fasilitas kesehatan untuk membentuk tim pencegahan kecurangan. Namun dalam implementasi pencegahan kecurangan tidak dapat dilakukan sendiri oleh BPJS Kesehatan, dan untuk itu sejak tahun 2017 Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan membentuk tim bersama penanganan kecurangan JKN. Selain itu, penetapan standar pelayanan kesehatan sesuai dengan rekomendasi hasil kajian KPK atas dana jaminan sosial kesehatan juga perlu segera dilakukan. Ini kalau membahas masalah BPJS Kesehatan atau Jaminan Kesehatan Nasional ini ternyata memang masih banyak permasalahan-permasalahan dihadapi oleh BPJS ya, terutama mulai dari penunggakan bayaran kepada rumah sakit dan juga masih banyak masyarakat yang belum bisa mendapatkan fasilitas sesuai dengan apa yang telah mereka bayarkan. Terkadang mereka sudah setiap bulan membayarkan BPJS sesuai dengan kelas mereka, namun ternyata ketika mungkin mereka melakukan klaim ke rumah sakit ternyata tidak bisa mendapatkan pelayanan yang seharusnya mereka dapatkan dikarenakan rumah sakit sedikit kewalahan. Karena terlalu banyak masyarakat yang menggunakan BPJS Kesehatan di satu rumah sakit. Jadi makanya harus diaudit kembali yang akhirnya menjadi temuan baru, yaitu adalah adanya kecurangan atau fraud, dugaan fraud yang dilakukan oleh oknum di BPJS Kesehatan. Dan nanti kita akan membahas terkait dengan permasalahan ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana. Tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Dalam beberapa pekan terakhir, masyarakat banyak mengeluhkan lonjakan tagihan listrik yang meningkat drastis. DPR mendesak PT PLN untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas dalam pencatatan pemakaian listrik. Ditemui saat menghadiri rapat paripurna, anggota Komisi 6 DPR RI Muhtarudin mengatakan, PLN perlu menjelaskan kepada masyarakat penyebab terjadinya kenaikan tagihan listrik dalam waktu 1 hingga 2 bulan terakhir. Muhtarudin menambahkan, PLN juga perlu melakukan klarifikasi agar masyarakat mendapat penjelasan yang tuntas mengenai lonjakan tagihan listrik tersebut agar tidak menimbulkan kecurigaan dan polemik di tengah masyarakat. PLN harus menjelaskan ini kepada masyarakat secara transparan. Kenapa sampai tadi seperti itu? Jangan parsial, kemudian jangan juga memberikan penjelasan yang sepotong-sepotong. Harus diberikan sosialisasi ke masyarakat secara masif. Masyarakat juga harus diberikan edukasi. Ya. Muhtarudin menambahkan di era revolusi industri 4.0, PT PLN tidak bisa menggunakan cara-cara tradisional, harus ada transformasi teknologi dalam pencatatan tagihan. Ia menambahkan, dengan melakukan transformasi teknologi digital diharapkan tidak ada lagi alasan PLN tidak melakukan pencatatan karena pandemi COVID-19. Kita berharap PLN ke depan tidak lagi menggunakan cara-cara tradisional lah ya. Jadi jangan terhambat oleh karena COVID-19, akhirnya mereka tidak mencatat. Tapi kan sekarang zaman teknologi, saatnya PLN melakukan transformasi teknologi dalam konteks pencatatan ini. Sehingga betul-betul transparan, akuntabel, dan ada ketepatannya gitu. Jadi, Mario dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan.
Pemirsa, masih di tajuk utama terkait dengan DPR RI mengkritisi adanya kecurangan atau fraud di dalam BPJS Kesehatan. Di sini Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris meminta agar masyarakat melaporkan adanya temuan fraud atau kecurangan apabila menemukan kasus semacam itu di dalam praktik penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional. Fahmi meminta agar masyarakat melakukan pengawasan dan melaporkan apabila ada dugaan fraud atau kecurangan ke whistleblowing system di laman BPJS Kesehatan. Dalam presentasinya, Fahmi mengatakan bahwa di tahun 2019, BPJS Kesehatan telah melakukan tata kelola dengan baik untuk mencegah terjadinya kecurangan. Fahmi mengungkapkan pada tahun 2019, BPJS Kesehatan berhasil melakukan efisiensi biaya sebesar 10,5 triliun pada fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan. Hal ini merupakan hasil dari fraud detection sistem BPJS Kesehatan. Pemerintah kembali menetapkan aturan kenaikan iuran peserta program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat melalui Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 setelah sebelumnya Perpres Nomor 75 Tahun 2020 dibatalkan oleh putusan Mahkamah Agung. Dalam rapat kerja Komisi 9 DPR RI dengan Menteri PMK, Menteri Kesehatan, DJSN, Dewan Pengawas BPJS Kesehatan, anggota Komisi 9 DPR RI Dewi Asmara angkat suara terkait hal tersebut. Meski sudah dibatalkan, politisi fraksi Partai Golkar Dewi Asmara mengingatkan agar pemerintah tidak semudah itu untuk membuat kembali aturan penggantinya. Meski secara regulasi hal tersebut dibenarkan, tetapi perlu diingat bahwa masih adanya sejumlah poin penting dalam putusan Mahkamah Agung, bahkan yang juga terdapat dalam pendalaman rapat-rapat DPR RI dan pemerintah sebelumnya yang belum terlihat adanya upaya pemerintah untuk mentaati. Dengan belum adanya intensi pemerintah untuk melakukan upaya perbaikan, Dewi menilai hal tersebut menjadi hal yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah termasuk Menko PMK, Menteri Kesehatan, dan BPJS Kesehatan itu sendiri. Untuk itu, Dewi sependapat putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa kesalahan pemerintah tersebut tidak boleh dibebankan kepada masyarakat dengan menaikkan iuran. Dewi mengkritik pemerintah terkesan melakukan pembiaran terhadap kecurangan-kecurangan yang terjadi, sebagaimana terdapat pada putusan MA di halaman 64. Ia mendesak agenda penguatan sistem jaminan sosial ini harusnya berfokus pada perbaikan kualitas pelayanan dan perbaikan tata kelola, bukan hanya bagaimana meningkatkan kontribusi iuran masyarakat. Sudah di tengah pandemi COVID-19 sendiri, masyarakat dibebankan dengan PSBB dan lain-lain, ekonomi mulai turun. Di sini juga ternyata jaminan kesehatan justru iurannya naik. Apakah itu suatu pertimbangan yang bisa diterima dengan masyarakat luas? Dan itu apakah bermanfaat di saat seperti ini? Sebetulnya memang mungkin kesalahannya adalah dari manajemen yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan itu sendiri. Namun ternyata dari kesalahan-kesalahan dibuat oleh BPJS Kesehatan, di mana adanya fraud dan juga sistem yang terkadang masih penunggakan bayaran, yang akhirnya rumah sakit banyak menolak pasien-pasien yang seharusnya bisa dilakukan penanganan di rumah sakit tersebut. Dan ini sebetulnya jangan sampai malah membebankan masyarakat yang biayanya semakin ditinggikan setiap tahunnya. Seharusnya keputusan MA kemarin atau Mahkamah Agung sudah bulat yang benar untuk tidak menaikkan anggaran. Dan tentunya pemirsa, kita sudah bahas apa yang menjadi topik utama pada hari ini. Kita juga sudah membahas terkait dengan headline media online. Maka berakhir pula perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anggun Aktarini dan rekan saya Jadi Ramadan, atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa. Sampai jumpa.